warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanik Desimiati MPD dari Unit Kerja SMP Negeri 2 Kemang, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan seputar relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan budaya luhur di daerah saya yang diintegrasikan dengan penguatan karakter terhadap murid di sekolah saya. Sebelum hal tersebut saya bahas, saya akan memaparkan dulu pemahaman saya seputar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini ada 4 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama yaitu seputar pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan mentransfer ilmu pengetahuan yang bermanfaat agar anak memiliki kecakapan hidup, lahir, dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap semua kodrat anak agar ia memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pemahaman saya seputar pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bersifat menuntun. Ingatlah salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo. Ingarso Sung Tulodo berarti bahwasanya guru harus sebagai teladan bagi muridnya. Bukan hanya guru, tapi orang tua di rumah harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak di rumah. Ketika anak melihat contoh langsung, insya Allah akan tertanam budi pekerti yang baik, karakter yang baik dalam diri anak. Jadi tertanam dengan secara lahiriah, bukan karena paksaan ataupun ketakutan. Makna menuntun lain bahwasanya pendidikan harus berpusat kepada murid. Biarkanlah anak-anak mengonstruksi pengetahuannya masing-masing, dan di sini peranan guru hanyalah menuntun agar anak mengkonstruksi pengetahuan tersebut. Ingatlah aliran konvergenti teori dalam daya pendidikan, bahwasanya seorang anak itu lahir seperti kertas yang sudah dengan penuh tulisan. Selembar kertas yang penuh tulisan ini masih samar, dan disinilah peran pendidikan untuk menebalkan tulisan samar itu hal-hal yang baik agar menjadi karakter yang baik. Yang ketiga, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah segala sesuatu yang dibawa anak sejak lahir dan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman adalah kondisi di mana anak itu berada pada saat ini. Ketika kodrat zaman, maka kita harus memberikan keterampilan abad 21 kepada anak didik kita. Jangan yang namanya anti teknologi. Pandemi telah mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya teknologi dalam pendidikan. Diperlukanlah kemampuan siswa dalam menggunakan gadget. Gadget ini bermanfaat. Lihatlah hal-hal baik. Melalui gadget, kita bisa menggunakan untuk pembelajaran melalui Google Classroom, YouTube, Zoom, ataupun memberikan latihan soal kepada siswa melalui Google Form. Kemudian yang keempat, pemahaman saya seputar pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berhamba kepada anak. Berhamba bukan berarti memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan seorang anak dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Dan kita harus perhatikan bahwasannya pendidikan itu ibaratnya sebuah tata surya yang terdiri dari berbagai planet. Planet ini memiliki keunikan masing-masing dan beredar menurut orbitnya masing-masing. Setiap anak memiliki gaya belajar, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Disinilah peran seorang pendidik untuk melaksanakan pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar, minat, dan bakat mereka. Di antaranya dengan menggunakan berbagai media pembelajaran, model pembelajaran, dan menggunakan berbagai jenis asesmen. Baik, kita langsung ke intinya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan nilai-nilai daya luhur di daerah saya yang diintegrasikan dengan penguatan karakter murid di sekolah saya. Yang pertama yaitu nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tantangannya dihadapi adalah masyarakat Jawa Barat terkenal dengan masyarakat yang religius. Untuk mewujudkan hal ini, kegiatan penguatan karakter yang dilakukan di sekolah saya diantaranya mengadakan pengajian setiap hari Jumat, kemudian mengadakan ceramah agama di hari-hari besar keagamaan dan peringatan hari-hari besar keagamaan. Selain itu yang dilakukan, yaitu melakukan penyembelihan hewan kurban ketika hari raya Idul Adha, dan peserta didik kami ajarkan untuk melakukan bakti sosial ketika MOPD ataupun ketika Sanlat. Dan terakhir, anak-anak atau peserta didik kami sudah terbiasa mencium tangan gurunya ketika mereka bertemu. Nilai yang kedua kami tanamkan untuk penguatan karakter kepada murid di sekolah saya SMP Negeri 2 Kemang, yaitu kebinekaan global. Tantangannya jelas, mudah terpecah belahnya bangsa karena isu SARA. Penguatan karakter yang dilakukan di sekolah saya diantaranya yaitu pilkasis, pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, ataupun bisa juga dalam diskusi kelompok di kelas. Yang ketiga, nilai-nilai yang kami tanamkan adalah mandiri. Tantangannya adalah kurangnya kemandirian dalam diri peserta didik. Kegiatan yang kami lakukan yaitu dengan memberikan tugas mandiri kepada peserta didik kami, baik yang berhubungan dengan tugas-tugas mata pelajaran maupun yang berhubungan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, nilai-nilai yang kami tanamkan kepada peserta didik kami yaitu gotong royong. Tantangannya jelas, bahwasannya sifat individualistis dari peserta didik ini semakin tinggi.
seiring dengan pandemi. Kegiatan yang dilakukan diantaranya kami memberikan piket kelas, kemudian gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Hal lain, nilai-nilai yang kami tanamkan untuk penguatan karakter peserta didik kami, yaitu bernilai kritis. Tantangannya rendahnya budaya literasi di kalangan peserta didik, dan kita tahu bahwa kemampuan literasi bangsa Indonesia itu dipisah berada di negara yang termasuk urutan ke bawah. Dan hal yang kami lakukan di sekolah saya, yaitu dengan mengadakan kegiatan literasi sekolah setiap hari Kamis. Nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang kami tanamkan lagi kepada peserta didik kami untuk penguatan karakter, yaitu berupa kreatif. Kreatif ini tantangannya jelas, bahwasannya siswa tidak terbiasa menciptakan atau memodifikasi sesuatu yang bermanfaat. Maka yang kami lakukan yaitu dengan mengikut sertakan siswa dalam berbagai lomba akademik dan non-akademik. Selain itu juga kami membiasakan siswa kami untuk menanam tanaman di kebun toga. Kemudian selain itu mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nilai-nilai luhur dari Pancasila yang kami tanamkan lagi kepada peserta didik kami adalah cinta tanah air dan bangsa. Tantangannya jelas, tantangannya yaitu semakin lunturnya rasa cinta tanah air dan bangsa di kalangan peserta didik. Maka kegiatan penguatan karakter yang dilakukan di sekolah kami yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin ataupun hari-hari besar nasional. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia setiap hari di mana peserta didik berdiri di kelasnya masing-masing. Kemudian mereka menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia secara serentak dan menjadikan pramuka sebagai ekskul wajib bagi peserta didik. Yang terakhir, nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang kami tanamkan kepada peserta didik kami adalah kearifan lokal. Tantangannya jelas, peserta didik semakin tidak mengenal budaya daerahnya. Hal yang dilakukan untuk penguatan karakter terhadap murid di sekolah saya yaitu dengan mengadakan bahasa Sunda sebagai mata pelajaran yang masuk ke dalam kurikulum sekolah. Demikian pemaparan saya. Salam merdeka belajar, salam merdeka mengajar. Saya Nanik Desi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.